Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam bacaan kitab fikih Muyassar. Dan untuk kesempatan kali ini kita insyaallah akan bahas tentang wudu. Terus sekalian, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dan hukumnya. Maksudnya pengertian wudu dan hukum wudu. Dan wudu ini pengertiannya atau maknanya ataupun artinya secara bahasa adalah ini baik dan bersih. Ini secara bahasa. Lalu secara istilah di sini adalah menggunakan air pada anggota badan tubuh yang keempat, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan dua kaki, sesuai sifat yang khusus, sesuai dengan syar'i, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian hukum wudu bagaimana? Ya, ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas apabila dia hendak sholat, maka atau yang lainnya yang sama seperti juga tawaf atau baca Al-Quran, dan membaca Al-Quran, ini juga wudu. Itu wajib bagi orang yang berhadas apabila hendak sholat dan juga misalnya seperti tawaf atau membaca Al-Quran. Kemudian di sini banyak dalil-dalil, di antaranya sabda Rasulullah SAW dalam hadis layak barullah sholatan di ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa suci. Kemudian di sini dalam hadis yang lain layak barullah sholat man ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang wajib wudu siapa? Wudu itu diwajibkan kepada siapa? Ya, orang muslim, orang balik, ataupun orang berakal. Karena apabila hendak sholat dan juga yang punya sam. Kemudian kapan di sini waktu wajibnya wudu? Kapan diwajibkan wudu? Wudu ya ini apabila
sudah masuk sholat. Apabila seorang tidak melakukan perbuatan yang harus dia wudu, maka dia bisa perbuatan yang syaratkan harus berwudu, dia wudu. Seperti ini sholat, kemudian tawaf, ataupun ini hendak yang baca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ini tentang syarat-syarat sahnya. Syarat-syarat sahnya wudu. Ini yang pertama adalah Islam dan berakal, dan tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Dan tidak sah, wudu ini tidak sah bagi orang yang kafir, dan juga tidak sah bagi orang yang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Bagaimana tertera dalam hadis innamal a'malu binniyat. Dan akan tapi kalau wudu ini tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Karena apa? Yang demikian tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kebanyakan orang nawaitu berdoa, ini tidak ada. Jadi niat itu cukup dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Saudara sekalian, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah airnya suci. Adapun airnya yang najis, maka wudunya tidak sah. Sekali lagi, jadi syarat yang selanjutnya adalah airnya itu harus suci. Adapun yang di situ airnya terdapat najis, maka tidak sah. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang sah yang selanjutnya ini terhindar dari perkara yang menghalangi air secara langsung. Seperti warna kuku yang bagian pada wanita. Ini maka kalau ada istilahnya warnanya, kalau istilahnya kutek. Kalau pakai kutek sampai menghalangi air wudu, ini maka tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah istimar ataupun istinja. Istimar itu apa? Semacam paper katanya. Itu membersihkan diri setelah buang hajat. Ini tanpa air, baik kertas ataupun batu. Istinja ini adalah cebok. Kemudian yang selanjutnya adalah ini terus menerus tanpa diputus-putus. Ini saya yang diputus-putus cuci tangan misalnya, kemudian mau kumur berapa menit, 5 menit lagi misalnya, baru kumur. Ini enggak, jadi harus terus begitu misalnya cuci tangan, kemudian harus berkumur. Kemudian yang selanjutnya adalah berurutan. Jadi dalam wudu itu harus berurutan. Jadi enggak boleh di setengah atau istilahnya itu diinjak-injak, di acak-acak gitu. Jadi harus berurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah mencuci anggota badan yang wajib untuk mencuci anggota badan wudu. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bacakan yang selanjutnya. Kita bahas tentang kewajiban-kewajiban wudu. Kewajiban-kewajiban wudu itu ada 6. Yang pertama adalah membasuh
wajah ataupun muka keseluruhan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di antaranya adalah berkumur-kumur ataupun istisaq. Karena mulut dan hidung ini adalah bagian dari wajah. Kemudian yang kedua, ya ini adalah kewajiban yang kedua adalah ya mencuci kedua telapak tangan sampai kedua siku. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah mengusap kepala seluruhnya disertakan dengan kedua telinga. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adnan minar ra'si, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Dan ini ya tidak sah apabila seorang itu dalam mengusap kepala hanya bagian dan bagian yang lain tidak diusapkan. Jadi kepala itu ada keseluruhan. Jangan kebanyakan orang itu membasuhnya, mengusapnya hanya bagian depannya saja, yang belakang atau yang seluruhnya tidak diusap. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ya, sekali lagi yang mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga mata kaki. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berurutan, karena Allah Ta'ala menyebutkan secara berurutan tadi secara firman. Dan Rasulullah SAW tatkala berwudu ini juga beliau berurutan, sesuai yang Allah firmankan, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayatnya, yaitu wajah dan dua tangan dan kepala dan dua kaki, bagaimana yang tertera dalam sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya kewajiban yang adalah terus menerus, maksudnya tidak berhenti dan menunjukkan mencuci sebagian anggota wudu ini harus yang lainnya tanpa diakhirkan seperti tadi, yang bisa mencuci telapak tangan ini harusnya berkumur, dia tunggu dulu nanti beberapa menit lagi, berapa jam ini tidak sah khususnya yang demikian. Itu harus berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.